Hari ini adalah hari yang ketiga kita belajar Binlat di Polres Balangan. Ada sebagian yang sudah mengikuti setiap harinya sampai dengan hari ketiga. Ada juga yang baru mengikuti 1 hari. Ada yang baru bergabung sama sekali. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Nanti silakan di WA nomor itu. Kemarin dari soal-soal yang diberikan grup untuk tugas di rumah supaya ada yang dikerjakan di rumah. Apa isi piagam Jakarta? Ada yang hafal? Tanpa lihat buku. Ada yang hafal tanpa lihat buku? Tanpa lihat catatan? Silakan angkat tangan, berdiri, sebutkan namanya, langsung geser. Perkataannya sama. Berarti salah semua kalau perkataannya sama. Yes. Kalau perkataannya sama berarti salah semua. Di sila pertama. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan bagi para pemeluk-pemeluknya. Sudah pakai para pemeluk-pemeluknya lagi. Banyak banget kelebihannya. Jadi apa? Lihat buku. Ya. Ini siap dijawab Dr. Prof. Rajiman Widyo Diningrat. Boys. Rajiman Widyo Diningrat. Widyo Diningrat. Sudah menurut. Ada yang beda? Beda. Silakan. Berdiri. Pakai yang kayak tadi, Mbak. Izin menjawab supaya membiasakan diri pada saat nanti ada tes wawancara. Silakan. Izin menjawab, Pak. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Ada yang beda lagi? Di antara yang mengumpul ada yang beda? Pokoknya sama, Rajiman Widyo Diningrat. Ada yang pakai profesor, ada yang pakai dokter PRT. Mulai jadi benar. Yang betulnya dokter KRT Rajiman. Ini punya Amanda Azmi. Amanda, silakan berdiri. Soal nomor 5. Tahukah Anda tentang undang-undang polisian? Di sini ada jawaban loh. Belum hafal. Undang-undang polisian nomor 2 tahun 2002. 2 tahun 2002. 2022 ya kemarin. Undang-undang polisian nomor 2 tahun 2002. Kalau jawaban Amanda ini bagus di sini. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI mulai berlaku pada tanggal diundangkannya itu 8 Januari 2002. Undang-undang tentang Polri akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Silakan duduk. Kompolnas, ada yang tahu? Kompolnas. Komisi Nasional Indonesia. Komisi? Ya, salah. Ya. Komisi? Ya, salah. Nasional, Ada yang tahu? Indonesia. Komisi Polisian Nasional. Siapa itu Kompolnas? Belum tahu. Komisi yang dibentuk dan untuk mengawasi kepolisian yang dibentuk independen, bukan bagian dari polisi. Tugas selanjutnya nanti beli atau download Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang polisian. Baca, pahami, karena salah satu pengetahuan umumnya tentang Undang-Undang nomor 2. Sebutkan pedoman hidup dan pedoman kerja Polri.
Berada itu pedoman hidup, pedoman kerja, catur, pasal tentang tupoksi Polri, pasal 13. Apa tugas pokok dan fungsi Polri? Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sudah tahu, cuma masih kada berani jawab, gitu kan? Jangan takut. Periode sidang BPU PKI yang pertama sama yang kedua. Jadi sekalian kita revisi. Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno, Bung Karno mengusulkan itu pada periode sidang ke-1. Kita revisi ya kemarin. Apa nama pengganti BPU PKI? Apa bedanya BPU PKI dengan PPKI? Apa perbedaan BPU PKI dengan PPKI? Yang pertama, dari yang membentuknya. BPU PKI dibentuk oleh Jepang. Kalau PPKI oleh PPKI oleh BPU PKI dibentuk oleh Jepang. Kalau PPKI dibentuk tetap oleh Jepang, tapi atas desakan dari pemuda Indonesia. Dari segi anggotanya, kalau BPU PKI anggotanya orang Indonesia, tokoh-tokoh pemuda Indonesia dan orang Jepang. Kalau PPKI Indonesia. Nanti dilihat lagi lah. Oke, karena sudah selesai 8 soal ini yang agak pusing-pusing dikit psikologi dari Komandan Eko, dari itu Eko Budi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang psikologi, tes psikologi. Kita sebelum tes psikologi harus mengetahui dulu apa itu psikologi. Tidak mengerti atau tidak memahami tentang karakter soalnya. Karena kebanyakan biasanya kurang paham terhadap soal, akhirnya bingung. Psikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mental dan kejiwaan. Jadi di dalam psikologi itu nanti akan dibagi 3. Ada kognitif terkait dengan mental, kemudian afektif terkait perasaan. Wah, ini terkait perasaan, dunia ini yang lebih perasaan. Kemudian yang ketiga adalah terkait psikomotorik. Ini terkait dengan kehendak kita seperti apa. Jadi nanti jangan sampai ketika pertanyaannya ini kita dialurkan dengan perasaan yang sekarang. Tapi di dalam psikologi ini terkait psikomotorik ini biasanya adalah di tes kesehatan jiwa. Ini bagian dari cabang psikologi ini akan mengatur kestabilan emosi kita. Makanya di psikologi itu ada 3 cabang. Ada kognitif, afektif, dan apa tadi? Psikomotorik. Itu yang harus diketahui dulu. Kemudian yang banyak ketika di soal itu ada terkait kognitif. Ini tentang pengenalan. Itu ada tentang pengamatannya, tentang fantasi adik-adik, tentang tanggapan, tentang kecerdasan dan daya pikir adik-adik. Ini di situ yang bisa dinilai. Tetapi ketika psikomotorik ini biasanya ada tes juga, tapi nanti akan diwawancara. Di sini akan ketahuan. Ini yang sebenarnya maunya kemana sih? Tapi kan kita akan menyadari dan ketetapan rekan-rekan dalam memilih jawaban. Jawaban kalau Keswa itu ada 500 soal, diberikan untuk waktu kurang lebih 90 menit. 500 soal 90 menit. Ini harus mengisi. Tapi nanti pertanyaan itu ada yang berulang. Pertanyaan berulang ini adalah untuk mengecek ketetapan hati rekan-rekan atau adik-adik ini nanti arahnya kemana. Jangan sampai nanti polisi-polisi yang ditampilkan di sini nanti ada yang melambai, itu kan sulit juga. Atau ada yang
cewek-ceweknya terlalu tomboy, ya kurang bagus juga. Makanya kita mencari sosok polisi yang benar-benar bisa manusiawi, benar-benar pengetahuan dulu supaya kita sebelum ke materi. Jadi mengetahui dulu apa itu kognitifnya, apa itu afektifnya, apa itu psikomotoriknya terkait kehendak. Ini supaya akan mempermudah ketika akan menjawab soal. Ada yang persamaan, ada yang lawan kata, ya kan? Ada yang menghubungkan, menganalogikan, ada keterkaitannya tidak, benar nggak ada? Ya kan? Kata-kata misalnya sepatu, kaki, habis itu gelap, tangan, karena kan alat. Makanya kita nanti ada persamaannya, ada itu analogi. Nanti kita harus bisa saling berkomunikasi. Makanya kita bagusnya ini sambil praktek lah, sambil kita membuka soal, sambil kita mencoba mencari tahu. Ketika sudah ada persamaan persepsi terhadap jawaban itu, maka adik-adik rekan-rekannya akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena soal psikologi itu dari tahun ke tahun cenderung sama. Coba saja rekan-rekan lihat di buku, kemudian di online, di mana rata-rata soal selalu itu saja. Dan psikologi ini adalah bisa dipelajari, tetapi jangan sampai nanti kita ketika mengisi psikologi ini terlalu terbawa dengan perasaan. Ada yang kadang-kadang terlalu terbawa perasaan, akan berbeda jawaban. Terusnya kita coba per 10 soal, jadi kita bahas satu persatu. Kalau ada rekan-rekan di sini sudah memahami psikologi, sebenarnya akan lebih mudah ketika ada rekan-rekan ini berhadapan dengan orang lain, sudah bisa membaca seperti ini. Jadi ketika kita sudah bisa membaca psikologi orang lain, maka kita akan lebih mudah. Anda sudah melihat soalnya. Ini kan kadang-kadang kata-kata yang sering didengar, tapi kita sering itu cuma kadang-kadang kurang paham artinya, kurang paham maknanya. Kemudian beda dengan atau persamaan kata seperti di bahasa Indonesia. Ini kita lebih dia ke arah mana sih pendekatannya, mendekatinya kemana? Kita bahas saja satu-satu bilang. Jadi supaya yang semuanya sama mendengarkan. Kecuali ada beda jawaban, apa nih? Kenapa jadi berbeda jawaban itu? Jadi sekalian kita kalau memang belum tahu, sama-sama kita cari tahu, jangan malu, karena belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu bisa memahami, bisa mengerti. Yang sudah mengerti bisa menjalankan dan mengaplikasikan. Itu proses belajar. Belum. Itu berdasarkan KBBI dan itu berhubungan dengan badan. Berarti apa ya di situ? Nisbi, relatif. Kenapa nisbi relatif? Harus bisa supaya rekan-rekan yang lain. Nisbi ada tahun 9. Tidak kayak yang disampaikan nisbi itu apa? Kadang-kadang kita belum tahu kata-kata baru yang kita kadang-kadang begini apa nisbi itu apa? Bisa dijelaskan kemana arahnya? Amanda? Pernah keluar. Tapi jawabannya benar nggak? Kira-kira. Nisbi itu kalau nisbi itu artinya adalah samar, bisa ada bisa ada. Jadi tapi jawabannya benar relatif, tapi kadang terlihat, kadang ada, bisa terlihat, kan artinya relatif nih. Kalau valid itu pasti sudah, kalau ini kan kadang. Kemudian nyata, ini kan kadang nih. kadang itu nisbi ya, nisbi. Dan kadang keluar soal
soalnya ini. Ya soalnya sambil dihafal ya, sambil dihafal. Nisbi itu berarti Jangan di relatif. kertasmu dicatat. Jadi Catat tahu oh jawabannya nomor 1 ini. Jadi bisa diulang lagi di rumah. substansi itu apa? Bagian. Pak iya, jangan jawabannya dulu. Maksudnya substansi itu kita cuma kata arti substansinya dulu kan itu bagiannya. Bagian dari isi itu substansi. Bagian dari isi adalah substansi. Berarti hubungannya adalah jawabannya adalah inti. Substansi bagian dari isi. Bagian dari isi. Ada jawabannya isi, tapi substansi ini lebih kepada bagian yang lagi di dalam isi itu. Isi, ibaratnya atomnya lah, nah, substansinya ini lebih kecil daripada bagian isinya tadi, substansi. Memoir, kalau memori tenang, tapi kalau memoir, ya berbentuknya itu yang apa berarti jawabannya? Iya, epilog. Lu racanya kan pelet mah epilog terkait epilogi. Apa tadi? Iya. Iya muncul, tapi artinya epilog selesai kesudahankah dalam sebuah cerita dan Kisah akhirnya. jujur, kan menyangka, jujur aja jawabannya. Cuma sedikit supaya kita paham artinya itu jangan karena kita tahu jawabannya tapi kadang mengerti Tahu cara mencapai jawabannya itu makanya kita ayo sama-sama. Bala tahu berapa? Kalau bala aja kan. Pabel. Pengembangan binatang Pabel. Ada kan kisah dongeng apa? Pabel memang karya sastra terkait dengan menceritakan tentang binatang. Pabel. Nah itu Pabel. Dongeng tentang kancil Pabel. Tapi loka apa ya loka? Tempat. Loka karya, ya, bukan harmonia, kita kan dalam bencana ya. Lain, loka itu adalah tempat lokal, kebiasaan itu lokal, tempat elusif, keluar malam, sulit dipahami. Antik, ini antik ini kita tahu cuma kata-kata yang kalau Bandung mungkin baik-baik, ya kan? Modern jelas itu bukan sinonim. Antuk itu arkais kan antecedent kan? Antara dua. Arkais. Siapa namanya? Namanya siapa? Mirip Bu Budi ya? Handai. Apa? Jangan handai teman-teman dan keluarga. Injeksi ini masuk, makanya ke arah yang sana, ke suntikan main obat. Merkantilisme, bahasa merkantilisme, sistem pemerintahan. Diingatlah kalau ada merkantilisme berarti ini ekonomi ya, ada hubungan dengan perekonomian. Absolut. Tuh. Hah? Apa tadi? Absolut ini Pemerintahan berkaitan dengan iya, otoriter. Otoriter atau totaliter? Absolut ini kosannya penuh, betul nggak? Kalau demokratis kan salah. Iya, relatif jelas berbeda jauh. Terus totaliter berarti. Kalau nisbi tadi apa? Relatif kan sama dengan relatif kan nisbi. Berarti kalau absolut ini totaliter penuh, kewenangannya penuh, ya absolut. Pokoknya semua keputusan di tangan dia. Berarti totaliter.
dan lebih ke penindakan. Mengakui sendirinya Kan anak-anak kayak namanya juga penuh. Lelah, penat. Nah inilah nih. Afiksasi. Ini pasti tahu nih si Amanda. Afiksasi ini sering paling keluar ya lah. Afiksasi apa? Eksaminator. Afiksasi itu penambahan imbuhan awalan atau ditambahkan afiksasi. Eksaminator. Eksak itu apa? Kalau eksak, kalau ada eksak ada. Eksamin. Ayo di orang bahasa Inggris punya eksamin. Mau uji, ujian. Ya kalau eksak kita aja orang bahasa bahari kan ya orang tua tuh. Eksaminator artinya menguji. Amtenar. Pun? Apa tadi? Amtenar. Amtenar ini abdi negara. Amtenar. Loyal. Loyal apa? Udah berteman. Loyal itu lebih kepada setia. Loyal. Biar bilangnya loh tadi. Royal. Mas Dino royal. Lanjut kontemporer. Kontemporer, lampau. Ya udah. Apa? Ada di samping mendengarkan aja kontemporer, kan bahasa kontemporer. Kontemporer. Lain. Kontemporer ini lebih kepada apa tadi lampau. Kontemporer. Inaugurasi. Inaugurasi apa? Pengukuhan. Inaugurasi perayaan pengukuhan. Lebih dekat kemana? Inaugurasi. Konser api, konser apa tuh? Konser inaugurasi. KDI inaugurasi berarti pengukuhan. Kan sering dengar kata-kata inaugurasi. Jadi kalau ketemu kata inaugurasi berarti artinya pengukuhan. Bukan sekedar sinonim tapi juga arti pengukuhan. Subversif ini menjatuhkan, destruktif, berarti hancurkan. Culas, kirim dari kirim lah. Culas itu ajek, teratur, ajek, paripurna. Ajek teratur, paripurna. Ini pasti akan sering keluar. Kita mengenali memahami artinya aja dulu. Dan misalnya beda jawaban pasti akan mendekati ke sana. Jadi dari ajek tadi artinya teratur. Kalau paripurna itu lengkap. Dekadensi itu kemunduran. Dekadensi moral, kemunduran moral. Ini kan kalau istilah dekadensi moral. Terali, kisi-kisi, teralis, pelepasan, divestasi, simposium, himpunan, simposium pertemuan dengan beberapa pembicara, wagon, gerbong, nomaden, berpindah-pindah, Continue itu bertahap. Nah, tetap continue itu tetap berlanjut. Bertahap apa? Continue kan bersambung. Continue itu ya ajak ya teratur. Karena berlanjut egaliter. Sebenarnya buang karyawan.
distorsi, yes, fluktuasi, perubahan, bukakak, ayam suku, bukakak ini, si amannya tahu ayam bukakak. Persepsi, konklusi, ada yang menjawab. Persepsi, apa? Ya, bengis, kejam, integritas, ilusi, fantasi, ekstensi, valid, integritas tadi ternyata bukan kesungguhan. Integritas itu tentang kejujuran, apa yang disampaikannya itu yang dilakukan. Integritas bukan kesungguhan. Valid, sahih, restorasi, pemulihan, restorasi, naratif, deskriptif, hirup itu bising, esnya hirup itu kan hirup bising kan, bukan cikar, itu berbelok, cikar itu berbelok. Apa? Berarti lanjutannya luar, jangan berhenti di tengah lah. Ini salah satu contoh tentang sinonim. Sinonim berarti itu kali ini nyaman sih persamaan kata, tapi kadang-kadang kata-kata yang digunakan di sini adalah kata-kata yang memang belum atau jarang kita pakai. Ya kalau makanya kita kadang-kadang kurang memahaminya aja. Nah itu dilihatlah anunya apa tanda-tandanya ketika menjawab soal. Sebenarnya mudah, tapi karena kita jarang mendengar kata-katanya, akhirnya ini akan menjadi sulit. Tapi soal itu ada banyak. Tapi baca ini kalau itu aja pasti kada jauh dari sana. Apa tadi yang Amanda? Apa tadi yang nisbi tadi lo? Itu nisbi itu hampir setiap ada terus lah. Nisbi tadi apa? Nisbi itu soal yang paling sering keluar. Nisbi. Psikologi itu biasanya kan psikotes itu yang paling banyak adalah tentang kecerdasan malahan, hitungan terus ilmu pengetahuannya di sana, dan juga pengetahuan umum itu ada masuk di dalam psikotes. Itu yang lebih banyak keluar. Jadi jangan nanti malah itu bisa diulang lah Amanda di CAT. Misalnya kita lewati itu bisa membantu lagi soal itu. Kalau bisa. Kalau sudah selesai kita balik lagi cek lagi kan. Nah, jadi jangan nanti adik-adik itu habis waktu bila mengerjakan. Ketika ada yang sulit lewat ini, cari yang lain. Dan ketika mau selesai jangan klik selesai, balik lagi cek lagi, ulang lagi. Kalau udah yakin baru, karena waktunya dibatasi. Kalau misalnya penalaran ini juga harus jadi yang banyak nih penalaran kita menggunakan
sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi hari ini Saski sakit, Saski tidak sakit, Saski ada seorang dokter. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. Hari ini Saski belum tentu sakit. Kita bahas satu-satu. Nomor 1 dulu. Udah dapat semua. Udah, bukan? Udah. Belum. Dibaca nomor 1 dulu. Ya, baca nomor 1. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Saskia pergi ke rumah sakit, jadi A. Hari ini Saskia sakit. B. Hari ini Saskia tidak sakit. C. Saskia adalah seorang dokter. D. Rumah sakit adalah tempat orang sakit. E. Hari ini Saski belum tentu sakit. Yang mana jawabannya? Mereka lain-lain ya. Coba kita lihat dulu di atas kuncinya. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Kalimatnya positif atau negatif? Tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Betul tidak? Nah, tidak semua orang ke rumah sakit karena sakit. Saski pergi ke rumah sakit. Jadi hari ini Saski sakit. Ada tulisan Saski sakit di sini. Dia pergi ke rumah sakit, tapi kan pernyataan di atas ini tidak semua orang pergi ke rumah sakit karena sakit. Berarti belum tentu nih jawabannya. Kemudian hari ini Saski tidak sakit. Kadang awal juga memastikan bahwa si Saski tidak sakit. Saski adalah seorang dokter. Karena pernyataan di sini menyatakan Saski adalah dokter. Karena di pernyataan pertama tadi antara sakit lawan tidak sakit. Semua orang boleh ke rumah sakit. Intinya kan rumah sakit adalah tempat orang sakit. Ada juga bertentangan dengan pernyataan di atas. Karena tidak semua orang sakit ke rumah sakit. Jadi orang sehat bisa jadi rumah sakit. Jadi rumah sakit bukan tempat orang sakit. Yang hari ini Saski belum tentu sakit. Nah, ini kan bisa sakit ya. Bisa jadi sakit, bisa jadi kada. Ini jawabannya adalah yang E. Apa Tidak pemulus Tapi kok mirip B? Yang 2 lagi. Diana suka bunga mawar. Diana suka bunga mawar. Semua orang yang suka mawar juga pasti suka melati. Nah, ini semua orang yang suka mawar juga pasti suka melati. Berarti Diana suka bunga mawar. Salah. Diana hanya suka satu jenis bunga. Salah. Diana suka melati tapi tidak suka mawar. Salah. Diana suka melati dan mawar. Hanya Diana yang suka mawar. Jawabannya yang mana? D. Delta. Lanjut. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua hewan adalah makhluk hidup. Di kunci. Semua makhluk hidup akan mati. Jujur dah? Nah, jerapah adalah hewan yang berleher panjang. Tidak semua Jadi jerapah adalah hewan yang berleher panjang. Tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari. Nah, tidak semua hewan berleher panjang dapat berlari. Ini ada 2 pernyataan nih. Jadi jerapah dapat berlari. Jerapah tidak dapat berlari. Kan tidak semua. Jerapah adalah makhluk hidup. Jujur nggak? Karena apa? Karena jerapah tadi adalah hewan. Hewan adalah makhluk hidup. Jerapah tidak akan mati. Salah. Jerapah akan mati. Iya. Nah, yang mana yang jujur? C apa E? Ayo. Ini kan pernyataannya nih. Jerapah adalah makhluk hidup. Jerapah adalah hewan.
yang berleher panjang. Berarti ini dia menjelaskan bahwa jerapah itu adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati, jerapah akan mati. Di sini bujur ada juga. Yang lebih adalah jerapah adalah makhluk hidup. Semua ular tidak bertelur. Bujur nggak ada? Ular bertelur. Semua ular tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Nah, semua ular tidak bertelur. Ini pernyataannya nih. Semua ular tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Ular bukan hewan. Ular adalah mamalia. Kalau pada bertelur, ini nggak bisa dimasukkan loh, semua ular tidak bertelur. Walaupun pernyataan itu salah, tapi ini soal. Jadi jangan terjebak. Ular bisa saja hewan. Ayo. Semua ular tidak bertelur dan semua yang bertelur adalah hewan. Ular bisa saja hewan ya. Kalau di sini ular melahirkan anak, tapi di sini ada pernyataan yang melahirkan anak. Cuma antara menentukan adalah hewan atau tidak. Ini kan semua yang bertelur adalah hewan, semua yang bertelur. Tapi yang tidak bertelur bisa saja hewan. Paham sudah? Ada kaitan antara pernyataan A dan pernyataan B. Harus ada kaitannya. Contoh kayak yang jerapah tadi. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan tubuh sehat, jiwa akan sehat. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Dedi memiliki tubuh yang sehat. Nah, berarti Dedi ini jiwanya, Dedi memiliki tubuh yang yang tidak sehat. Berarti jiwa Dedi memiliki jiwa yang tidak. Ada yang lain jawabannya? Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Dedi memiliki tubuh yang tidak sehat. Dedi memiliki tubuh yang tidak sehat. Jika tubuh sehat, ini kan jika loh. Karena ada pertanyaan jika. Karena ini bukan pernyataan nih. Karena jika. Kalau tadi kan kerja yang jika ya kalau jika ini berarti pertanyaan itu kadang-kadang diambil sebagai patokan karena hanya jika. Berarti apa? Jika, ini jika. Jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Dedi memiliki tubuh yang tidak sehat. Ini pernyataannya di si Dedi, tapi pernyataan dia adalah jika. Ada pasti. Harusnya tubuh sehat, maka jiwa akan sehat. Bukan ini jika. Masih perandaian. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Jadi semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Adalah semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Jawabannya C. Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap siswa di kelas X memiliki kalkulator grafik. Setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, karena dia memiliki, berarti harus mengerti fungsi trigonometri. Reni adalah siswa X. Jadi Reni mengerti tentang fungsi trigonometri. Ada? Jawabannya? Reni mengerti tentang fungsi trigonometri. Jawabannya error, Roni. Jawabannya adalah B.
Jika batik berasal dari Jawa, nah ini jika lagi. Jika batik berasal dari Jawa, maka motif yang digunakan adalah tumbuhan. Jika batik berasal dari luar Jawa, maka motif yang digunakan adalah hewan. Motif batik bermacam-macam. Batik Jawa lebih bagus. Apa jawabannya? Tidak terdapat batik yang polos. Adalah batik yang polos, Mas Lulus. Semua sarjana pandai berpidato. Riana bukan seorang sarjana. Jadi Riana Bukan sarjana. Riana Semua sarjana pandai berpidato. Semua sarjana pasti pandai. Tapi Riana bukan seorang sarjana. Jadi Riana tidak. belum tentu tidak pandai. Riana pun pandai karena kawan juga menentukan. Ada saja yang tidak pandai, salah. Agar pandai berpikir besar. Ayo yang mana? Agar pandai berpidato jadilah sarjana. Belum tentu juga. Salah? Yakinlah. Yakin bang itu salah semua juga. Motif yang digunakan adalah tumbuhan. Kalau yang berasal dari luar Jawa, motif yang digunakan adalah tumbuhan. Motif batik bermacam-macam. Jujur, kalau tapi kada anu nih. Batik Jawa lebih bagus daripada batik luar Jawa. Salah. Batik Jawa maupun batik luar Jawa, motif yang digunakan adalah makhluk hidup. Salah. Betul loh? Pernyataannya. Betul. Tapi tidak ada di pernyataan. Jadi jawabannya C. Semua sarjana pandai berpidato. Semua sarjana pandai berpidato. Riana bukan seorang sarjana. Riana tidak pandai berpidato. Betul atau salah? Betul, tapi tidak ada di pernyataan. Riana pandai berpidato. Tidak ada juga di pernyataan. Ada sarjana yang tidak pandai berpidato. Betul, tapi tidak ada di pernyataan. Agar pandai berpidato, jadilah sarjana. Betul. Di pernyataan sudah dijelaskan semua sarjana pandai berpidato. Jadi sudah di kuncinya situ. Semua sarjana pandai berpidato. Jadi kalau mau pandai berpidato ya jadilah sarjana. Ya. Siapa yang sudah sarjana? Jangan malu-malu. Ada? Belum? Semua menu makan malam diletakkan di meja makan. Sayur sop diletakkan di meja dapur. Jadi semua menu makan malam terletak di meja dapur. Betul apa salah? Salah, karena bertentangan dengan pernyataan. Sayur sop ada di meja makan. Betul apa salah? Karena bertentangan dengan pernyataan. Sayur sop termasuk menu makan malam. Betul apa salah? Salah, karena semua menu makan malam itu ada di meja makan. Sayur sop ada di dapur. Sayur sop dan menu makan malam diletakkan di meja makan. Betul salah, karena sayur sop di dapur. Sayur sop bukan menu makan malam. Betul apa salah? Karena sayur sop belum masak. Semua wanita kurus suka senam. Sebagian wanita kurus pernah gemuk. Semua wanita kurus suka senam. Sebagian wanita kurus pernah gemuk. Kesimpulannya adalah
Semua wanita kurus pernah gemuk dan suka senam. Semua wanita kurus pernah gemuk dan suka senam. Betul atau salah? Salah. Karena itu ada sebagian wanita kurus pernah gemuk. Itu yang mematahkan Semua. nomor A. Semua wanita kurus suka senam. Betul? Betul. Tapi kita teliti dulu yang lain. Semua wanita kurus tidak suka senam dan pernah gemuk. Betul apa salah? Salah. Karena semua wanita kurus suka senam. Sebagian wanita kurus tidak suka senam, pernah gemuk. Betul apa salah? Salah. Karena apa? Karena menyebutkan sebagian wanita kurus tidak suka senam, sedangkan di pernyataan semua. Sebagian wanita kurus suka senam dan tidak pernah gemuk. Salah, karena ada kata-kata tidak pernah gemuk. Kalau digabung jadi sebagian wanita kurus tidak pernah gemuk. Sebagian wanita kurus suka senam. Itu yang bikin salah. Sebagian wanita kurus suka senam yang bikin salah. Karena semua wanita kurus suka senam. Jadi jawabannya B. Kembali ke laptop. Semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu seragam. Penyerbukan tahu kan? Apa tuh? Semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Sebagian bunga di taman berwarna cerah. Jadi semua bunga penyerbukannya dibantu oleh serangga. Betul atau salah? Kenapa salah? Karena yang dibantu serangga adalah yang berwarna cerah. Sebagian bunga berwarna cerah. Betul atau salah? Betul. Mau kita teliti yang tadi dulu. Sebagian bunga di taman penyerbukannya dibantu serangga. Betul. Semua bunga ditanam di taman. Betul atau salah? Semua bunga di taman penyerbukannya dibantu oleh serangga. Salah. Karena di pernyataan itu menyebutkan sebagian bunga, semua bunga berwarna cerah penyerbukannya dibantu serangga. Jawabannya B. Lanjut. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ulangan. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ulangan. Jadi semua siswa mempersiapkan diri dan mendapat nilai baik. Betul salah? Karena cuma sebagian yang mendapat nilai baik. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapat nilai baik. Betul masalah? Betul. C, kita bahas yang lain dulu. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri tetapi mendapat nilai baik. Betul masalah? Salahnya di mana? Dari nilainya, dari nilai pernyataan ini. Kalau dibetulkan ini buponmu kada mau belajar lagi loh. Semua siswa mempersiapkan diri. Betul atau salah? Salahnya di mana? Hah? Karena sebagian yang mendapat nilai baik. Sebagian saja siswa yang siap. Betul atau salah? Betul. Sebagian saja siswa yang siap. Semua siswa diminta menyiapkan diri dalam ulangan. Kemudian sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ulangan. Berarti ulangan sudah terjadi. Sebagian siswa yang siap. Kalau sebagian yang siap, berarti sebagian yang tidak siap tidak ikut ulangan dong. Kalau logikanya kayak itu. Berarti E ini pernyataannya salah.
Yang betul antara B dengan D. Tapi yang lebih menyesuaikan dengan pernyataan adalah B. Kita lanjut. Semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Siapa yang pernah lihat? Semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL. TOEFL ini apa? Ada yang tahu? Bahasa Inggris kan? Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL yang tinggi. Simpulannya jadi semua mahasiswa D3 yang memiliki skor TOEFL yang tinggi tidak memiliki skor TPA yang tinggi. Betul atau salah? Salahnya di mana? Tidak memiliki skor TPA yang tinggi. Itu yang salah. Karena di pernyataannya adalah semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Yang B, semua mahasiswa D3 yang memiliki skor TPA yang tinggi tidak memiliki skor TOEFL yang tinggi. Sedangkan di pernyataan itu sebagian yang memiliki skor TOEFL yang tinggi. C, semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA dan TOEFL yang tinggi. Salah. Karena di pukul data lagi kan, pukul data semua. Sedangkan TOEFL-nya sebagian yang tinggi. Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL dan TPA yang tinggi. Salah. Kenapa salah? Karena sebagian memiliki skor TOEFL yang tinggi, betul. Tapi kalau disebutkan sebagian memiliki skor TPA yang tinggi, salah. Karena di pernyataannya semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Terakhir, sebagian mahasiswa D3 tidak memiliki skor TPA dan TOEFL yang tinggi. Salah. Oh iya, yang D betul. Karena apa betul? Karena sebagian saja memiliki TOEFL yang tinggi. Kata-kata dan itu berarti mengharuskan dua-duanya kan? Dan itu mengharuskan dua-duanya, yaitu mengharuskan TOEFL dan TPA yang tinggi. Sedangkan sebagiannya tidak memiliki TOEFL yang tinggi kan? Dapat dipahami soal 14? Ada yang bingung? Di Koncilo semua bunga berwarna cerah, penyerbukannya dibantu serangga. Berarti seluruh bunga yang berwarna cerah, penyerbukannya dibantu oleh serangga. Kemudian ada pernyataan lagi, sebagian bunga di taman berwarna cerah. Berarti sebagian lagi berwarna tidak cerah atau gelap. Kemudian semua bunga penyerbukannya dibantu oleh serangga. Ini sudah jelas salah. Karena bunga itu penyerbukannya bisa dibantu serangga, bisa tidak. Sebagian bunga berwarna cerah. Betul. Betul, tapi untuk bunga yang di taman. Karena sudah dipatahkan oleh pernyataan bahwa semua bunga berwarna cerah itu dibantu oleh serangga. Sebagian bunga di taman penyerbukannya dibantu serangga. Ini yang betul. Karena apa? Karena bunga di taman tadi sebagian ada yang berwarna cerah, sebagian lagi warnanya gelap. Yang berwarna cerah penyerbukannya dibantu oleh serangga. Yang warna gelap tidak. Semua bunga ditanam di taman. Salah. Kemudian
Ingat semua bunga di taman penyerbukannya dibantu oleh serangga. Betul atau salah? Salah. Karena sebagian bunga berwarna gelap di taman, ya kan? Ada lagi yang bingung. Kira-kira kalau keluar tipe soal seperti ini, paham tidak? Paham. Berarti perhatikan pernyataannya. Perhatikan pernyataannya, pernyataan pertama yang kedua. Cari pilihan yang benar-benar persis atau paling tidak yang mendekati dengan dua pernyataan di soal, dari pernyataan pertama maupun kedua. Buka di file selanjutnya di grup itu ada penahalan simbol. Ada 20 soal. Kita lanjut 5 soal. Kalau sudah paham di 5 soal, sisanya kerjakan di rumah, tulis di kertas jawabannya seperti biasa. Ayo kita konsentrasi. Soal pertama. Kuda itu apa? Persegi panjang. Kalau poni? Segitiga yang lari itu apa namanya? Segitiga apa? Sama sisi. Lambat persegi hitam. Kalau kencang segitiga siku. Kalau kuda lari kencang berarti kudanya persegi yang tidak hitam, persegi panjang yang tidak hitam. Berarti yang A dengan D hilang. Lari segitiga, berarti tinggal C dengan E. Kencang segitiga. Jika ibu lingkaran segitiga siku-siku pergi ke pasar bintang, ayah sama sisi persegi ke kantor. Ini namanya apa ya kantor ini istilahnya? Persegi. Persegi apa empat persegi? Hah? Persegi apa empat persegi? Persegi ada persegi panjang, ada persegi aja. Kalau kami dulu diajari 4 persegi, 4 persegi panjang sama 4 persegi. Nomor 3 apa? Ini menjahit gambar. Apa? Ya, berarti sisanya